Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, sehat selalu, siswa-siswi SMA Negeri 1 Nogosari. Tahun pelajaran baru, kelas baru Anda mestinya sudah dimulai dan kita bertemu di sekolahan. Tetapi karena keadaan, kita belum bisa melakukannya. Yang bilang rindu, semuanya rindu dengan keadaan kita yang ada di sekolahan, semuanya. Tetapi dengan adanya kondisi yang ada, kita tetap harus belajar di rumah melalui daring. Nah, nada semuanya tidak apa-apa, tetap semangat, tetap belajar, apapun caranya, bagaimanapun caranya, kita harus tetap belajar. Semangat untuk meraih cita-cita yang akan datang. Tidak ada kata untuk tidak belajar. Bermain boleh, bersantai-santai boleh, tetapi belajar tetap harus dilakukan, harus tetap dijalankan sesuai dengan jadwal yang nanti akan disampaikan dari sekolahan masing-masing. Ananda semuanya di dalam pembelajaran nanti pada level di awal tahun pelajaran ini kita pasti melalui daring. Untuk itu jangan bosan-bosan, gunakan HP-nya, gunakan Android-nya untuk belajar melalui media pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Begitu anak-anak untuk pelajaran kimia di kelas 11 IPS ini dan di kelas 10 IPA, MIPA nanti yang akan membawakan saya. Untuk itu mari kita belajar dengan baik melalui link yang saya berikan, belajar kimia dengan baik melalui link yang saya berikan. Kemudian jika ada permasalahan, Anda bisa menghubungi saya lewat WA. Kita akan berkomunikasi di sana dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk awal pembelajaran di tahun pelajaran ini. Tetap sukses, tetap jaga kesehatan, jangan lupa kejar cita-cita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia Pak Sila. Pada video kali ini, kita akan membahas materi hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa Anda subscribe, bunyikan lonceng, sehingga video ini akan bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa share video ini supaya video ini juga bermanfaat bagi rekan-rekan Anda yang lain. Ilmu kimia, ketika Anda belajar di SD dulu, Anda mendapatkan pelajaran IPA. Kemudian ketika Anda sekolah di SMP, Anda memperoleh pelajaran biologi dan fisika. Nah, sekarang ini Anda memasuki SMA. Di SMA, Anda akan mengenal mata pelajaran biologi, fisika, dan kimia. Nah, kita hari ini belajar tentang ilmu kimia. Ilmu kimia. Jadi, ini adalah mata pelajaran baru bagi Anda, di mana ketika Anda sekolah di SMP, ketika Anda sekolah di SD, ilmu kimia belum dipelajari secara tersendiri. Nah, kita akan melanjutkan pembelajarannya. IPA itu apa toh? IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Berarti IPA itu mempelajari tentang alam. Apa alam itu? Nah, ini harus kita beri batasan dulu. IPA tidak mempelajari tentang alam gaib. Jadi yang dimaksud alam di sini adalah benda atau materi.
Benda dan materi ini kita akan membahasnya di dalam video berikutnya. Tapi sekilas kita sampaikan pengertian benda atau materi ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi syarat disebut benda itu kalau dia memiliki massa dan menempati ruang. Alam gaib, mungkin kita tidak bisa menghitung apakah dia punya massa. Sehingga syaratnya benda yang dipelajari adalah memiliki massa dan menempati ruang. Apa itu misalnya? Banyak sekali. Tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah. Yang ada di sekitar kita itu adalah benda. Ada meja, ada kursi, ada pensil, ada buku, ada air, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada udara, dan lain sebagainya. Ini adalah benda yang akan kita pelajari. Kimia bagian dari IPA. Jadi kimia juga mempelajari tentang benda-benda tersebut. Kita ambil contoh misalnya. Ada gambar apa ini? Oke, gambar apel, buah apel. Buah apel ini kan benda. Ini dipelajari di dalam kimia. Pak, tapi biologi fisika juga IPA juga kan? Iya, biologi fisika juga mempelajari tentang benda. Mungkin termasuk apel ini. Cuma mari kita lihat bedanya. Bagaimana pelajaran biologi mempelajari sebuah apel? Apa kira-kira yang dipelajari ilmu biologi dari sebuah apel? Anda di SMP sudah belajar biologi. Tentunya mungkin Anda tahu apa yang dipelajari dari sebuah ketika ini ada buah-buahan. Mungkin juga biologi mempelajari apakah apel itu termasuk tumbuhan dikotil atau monokotil. Dilihat dari jenis akarnya, apakah apel itu termasuk tumbuhan berakar serabut atau akar tunjang. Mungkin bagaimana apel itu berkembang biak. Bagaimana pertumbuhannya, berapa lama dia tumbuh, mulai menanam sampai berbuah. Itu kalau pelajaran biologi belajar tentang apel. Bagaimana dengan ilmu fisika? Ilmu fisika juga mempelajari tentang benda, termasuk ini apel. Mungkin ketika seorang fisikawan atau Anda belajar ilmu fisika, kemudian Bapak atau Ibu gurunya ke dalam kelas membawa sebuah apel, mungkin yang akan ditanyakan adalah berapa gram massa apel ini, berapa newton beratnya, atau mungkin jika apel ini dijatuhkan dari ketinggian X meter, 10 meter, 5 meter, berapa percepatannya, berapa energi potensialnya. Ini fisika belajar tentang alam. Nah, bagaimana dengan kimia? Kimia juga mempelajari tentang alam, tentang apel ini. Apa yang dipelajari ilmu kimia terhadap sebuah apel? Ilmu kimia mempelajari tentang sebuah apel, ini yang dipelajari. Zat-zat apa saja yang menyusun apel itu? Seperti apa komposisi zat-zat penyusun apel ini? Bahan kimia apa saja yang ada dalam sebuah apel ini? Kok warnanya kemerah-merahan? Kok rasanya ada manisnya, ada kejutnya? Bahan apa saja yang menyusun? Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi? Berapa besar energi yang menyertai ketika kita memakan, katakanlah 100 gram apel, dan lain sebagainya. Ini yang dipelajari dalam ilmu kimia. Sehingga Anda bisa memperhatikan perbedaan apa yang dipelajari oleh biologi, fisika, kimia. Sebetulnya masih banyak lagi. Katakanlah Bapak guru kesenian datang ke kelas membawa sebuah apel. Apa yang kira-kira dipelajari oleh Bapak guru seni tentang sebuah apel? Mungkin Anda diminta menggambar, mungkin ditanyakan bagaimana komposisi warnanya ini, dan lain sebagainya. Sehingga Anda harus memahami perbedaan apa yang dipelajari dalam
sebuah benda atau sebuah materi oleh mata pelajaran tertentu. Ya, sehingga bisa disimpulkan ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, komposisi, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahannya. Sekali lagi, dari slide ini kita bisa menyimpulkan perbedaan ilmu biologi, fisika, dan kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari IPA, bagian ilmu pengetahuan alam, yang mempelajari tentang suatu materi, yaitu tentang susunan, tentang komposisi, tentang sifat, tentang perubahan, dan energi yang menyertai perubahannya. Apa manfaat yang kita ambil ketika kita belajar kimia ini? Ya, jadi apa manfaatnya ketika kita mempelajarinya? Yang pertama adalah kita memahami terjadinya proses perubahan materi di alam ini. Kita akan mengetahui bagaimana buah yang mentah menjadi masak ketika diperam. Bagaimana sebuah besi berkarat. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkaratan besi? Bagaimana susunan materi yang terbentuk di dalam sebuah benda? Sehingga kita menjadi lebih tahu tentang perubahan-perubahan materi di alam ini. Kemudian, yang kedua adalah kita dapat memanfaatkan alam sebagai nikmat Allah dengan lebih optimum. Misalnya saja, kita bisa mengisolasi zat-zat atau bahan tertentu yang terkandung dalam suatu bahan atau suatu materi untuk kesejahteraan hidup manusia. Ambil contoh misalnya sepotong jahe. Zat apa saja yang terkandung dalam sebuah jahe itu? Zat mana yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? Zatnya bisa diisolasi, bisa dipisahkan, sehingga zat itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Di dalam sepotong kunyit, misalnya, zat apa saja yang terkandung di dalam sebuah kunyit? Bagaimana kita bisa memisahkan zat warna kunyit sehingga itu bisa dipergunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Kemudian, yang ketiga, kita dapat melakukan rekayasa materi untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Misalnya, kita dapat membuat pewarna sintetis. Warna hijau tidak harus dimiliki oleh daun. Bisa dibuat warna hijau sintetis. Perasa sintetis. Mungkin saja Anda memakan sebuah jajanan misalnya, rasanya rasa nanas. Belum tentu di dalam makanan itu ada nanasnya. Karena rasa nanas yang ada di dalam makanan itu adalah terbuat dari perasa sintetis. Rasa nanas yang dibuat. Bisa saja Anda meminum es manis. Belum tentu di dalam rasa manisnya es itu disebabkan oleh banyaknya gula yang ada di dalam es itu. Mungkin gula pasirnya sedikit, tetapi pemanis sintetisnya yang berperan untuk memberi rasa di dalam minuman tersebut. Sehingga ini adalah rekayasa materi. Karet sintetis.
Anda perhatikan di sekitar Anda banyak kendaraan bermotor, semuanya menggunakan ban yang terbuat dari karet. Anda perhatikan di sekitar Anda, sekarang hutan-hutan karet sudah hampir tidak ada. Di pulau-pulau Sumatera misalnya, hutan karet banyak yang dialihfungsikan menjadi hutan kelapa sawit. Di sekitar kita, mungkin desa yang namanya Karetan pun, tanaman karetnya sudah nggak ada. Sudah diganti pohon jati dan lain sebagainya. Sehingga kita berpikir, kira-kira ban sepeda, ban mobil yang sering kita pakai sehari-hari itu terbuat dari karet alam atau karet sintetis. Nah, itu semua bisa saja terbuat dari karet sintetis. Sehingga kalau Anda terkadang membaca tulisan di sebuah ban itu ada tulisan CBR, itu kependekan dari sintetis butadiene rubber. Artinya karet itu karet sintetis yang terbuat dari butadiene dan lain sebagainya. Serat sintetis. Anda semuanya menggunakan baju, memakai baju. Ya, memakai baju. Ya, baju yang Anda pakai itu kira-kira terbuat dari apa? Terbuat dari kain. Oke, kain terbuat dari apa? Terbuat dari benang. Benang terbuat dari apa? Dari serat, dari kapas. Anda perhatikan kanan kiri kita. Masih banyakkah pohon kapas di sekitar kita? Hampir tidak ada. Padahal kebutuhan tentang kain semakin lama semakin banyak. Sehingga diciptakanlah serat sintetis. Sifat-sifatnya hampir sama dengan sifat-sifat kapas, tetapi itu bukan kapas. Ini rekayasa materi. Oke. Sehingga coba perhatikan bahan-bahan ini. Ya, kita cermati produk-produk ini. Ini ada yang mungkin ada yang alami, misalnya ini ada jeruk, ini alami. Kemudian ada hasil isolasi, artinya memisahkan zat-zat yang penting. Mungkin ini ada VCO, zat-zat yang penting dari sebuah kelapa, diisolasi, kemudian dihasilkan. Kemudian ada yang hasil rekayasa. Ini ada penyedap, ada minuman. Anda baca komposisinya ini. Kira-kira apakah di dalam minuman ini yang rasa jeruk itu ada jeruk aslinya, ada sari jeruknya, ataukah hanya rasanya rasa jeruk, warnanya warna jeruk, tapi itu adalah hasil rekayasa. Ya. Di sekitar kita banyak semacam ini yang Anda juga harus cermat. Terkadang Anda mengkonsumsi minuman, leher Anda sakit, alergi dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Mungkin juga karena yang Anda makan, yang Anda minum itu adalah hasil rekayasa, bukan alami, bahan sintetis. Ya, bahan sintetis. Untuk makanan seharusnya itu bahan alami. Ketika bahan sintetis, mungkin tubuh kita akan menolaknya. Baik, kita lanjutkan. Ilmu kimia itu sering disebut sebagai central science, pusatnya ilmu pengetahuan. Kenapa kimia disebut sebagai central science? Karena kimia ini sangat erat hubungannya dengan banyak pelajaran-pelajaran yang lain, banyak ilmu-ilmu yang lain. Kita ambil contoh, bagaimana hubungan ilmu kimia dengan ilmu pertanian misalnya. Ilmu kimia dibutuhkan dalam dunia pertanian. Misalnya, adanya penemuan pupuk, adanya pestisida, pemenuhan pestisida, pengawetan hasil pertanian. Ini semuanya erat kaitannya dengan ilmu kimia. Sehingga ilmu kimia sangat dibutuhkan di dalam ilmu pertanian. Kemudian kita lihat bagaimana dengan peran ilmu kimia di dalam
ilmu ekonomi. Di atas sudah saya sampaikan, banyaknya penemuan bahan-bahan sintetis, pewarna sintetis, perasa sintetis, pemanis sintetis, serat sintetis, itu memungkinkan diciptakannya produk dengan biaya-biaya yang rendah. Dengan produk yang biaya-biaya rendah itu memungkinkan manusia untuk memperoleh barang yang lebih murah. Ketika kain harus terbuat dari kapas, mungkin biaya produksinya akan sangat tinggi. Beda dengan jika menggunakan serat sintetis. Jus mangga mungkin harganya akan sangat mahal ketika itu terbuat dari mangga yang asli. Tetapi ketika sudah dilakukan rekayasa sehingga ada perasa mangga, ada pewarna mangga, sehingga minuman mangga yang kita minum rasanya rasa mangga, warnanya warna mangga. Tetapi itu adalah hasil rekayasa, sehingga ini hubungan dengan ilmu kimia dengan ilmu ekonomi. Ya, kita lanjutkan yang lainnya. Bagaimana dengan teknologi bahan? Di atas juga sudah saya sampaikan. Penemuan karet sintetis, serat sintetis, nilon, fiber memungkinkan kita untuk menikmati teknologi digital canggih. Kita bisa mempunyai HP yang sangat tipis karena baterainya bisa direkayasa menggunakan hanya setipis kertas. Ini adalah teknologi bahan yang erat hubungannya dengan ilmu kimia. Bagaimana dengan ilmu yang lain? Misalnya hukum. Kimia hubungannya dengan ilmu hukum apa? Ilmu hukum misalnya, ilmu kimia bisa melakukan analisis suatu produk yang memungkinkan untuk mengetahui adanya pemalsuan produk. Ini bukan produk aslinya karena tidak mengandung bahan A. Ilmu kimia memungkinkan untuk mengetahui adanya pemalsuan dokumen. Sekarang banyak pemalsuan dokumen. Kelihatannya seperti aslinya. Misalnya saja seseorang akan mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Syaratnya harus ijazah ABC. Padahal tidak punya ijazah, tapi dia bisa menunjukkan ijazah. Ilmu kimia bisa menganalisis apakah ijazah itu memang asli atau ijazah itu adalah baru dibuat. Ilmu kimia memungkinkan untuk bisa melakukan analisis pemalsuan benda purbakala. Apakah benda yang dimaksud betul-betul itu adalah benda-benda zaman purba atau benda-benda buatan manusia sekarang? Bisa dianalisis melalui usia benda tersebut. Sehingga ilmu kimia juga bisa menganalisis adanya bahan-bahan yang melanggar hukum, bahan-bahan berbahaya dalam suatu produk. Ini ilmu kimia menyangkut atau hubungannya dengan ilmu hukum. Kemudian ilmu kimia, bagaimana hubungan ilmu kimia dengan kedokteran? Ilmu kimia memungkinkan untuk mengadakan analisis struktur jaringan molekul, sehingga memungkinkan dengan analisis yang betul, memungkinkan untuk dapat menentukan obat yang tepat terhadap suatu